Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Masjid Kampung Madang Manggis, dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan dalam tazkirah maghrib. Minggu lepas ada permintaan dilanjutkan perbincangan tentang langkah mencegah wabak COVID-19. Itu maka dihidangkan semula ini ya, bahagian kedua. Dalam kertas yang diedarkan ada 10 petikan. Sebenarnya petikan itu banyak ya, tapi kita ambil 10 saja, kita pilih saja. Nomor 1 sudah dibincang, nomor 2 dan 3 juga. Tak apalah, kita semak semula nomor 1. Nomor 1 firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 147 halaman 101. Kalau buka Quran ya, sudah ada muka suratnya, halamannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Boleh dibaca ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Sadaqallahul azim. Allahumma zidna imanan ba'da iman. Buat apalah Allah mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Untuk apa Allah mengazab kalau kamu bersyukur dan beriman? Artinya apa maksudnya? Kenapa datang azab? Karena manusia tak bersyukur. Manusia tak betul-betul beriman. Iman itu bukan cakap saja, ada buktinya. Terbukti. Apa bukti orang itu beriman? Tengok sifat-sifat mukmin dalam Quran, banyak sekali. Tengok sifat-sifat mukmin. Kita ada bincang nih ya. Untuk apalah Allah mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Justru Allah Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Kalau kita bersyukur, Allah lagi bersyukur. Macam mana maksud Allah bersyukur? Macam mana maksud kita ini bersyukur? Maksud kita ini bersyukur pertama memikirkan nikmat yang diberikan Allah. Kita kena fikir. Yang kedua menyebut-nyebutnya. Yang ketiga menggunakan nikmat. Nikmat sehat contohnya. Nikmat hidup. Pernahkah dibincang? Pernahkah difikirkan? Nikmat oksigen. Nikmat malam. Nikmat siang. Nikmat hujan. Nikmat panas. Nikmat bumi. Nikmat matahari. Nikmat planet-planet. Nikmat bintang. Nikmat air. Nikmat sungai, nikmat laut, nikmat Islam, nikmat iman,
nikmat masjid, nikmat Al-Quran, nikmat ilmu. Dalam Quran disebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kamu menghitungnya. Tapi kita kena fikir juga, kita kena fikir. Langkah bersyukur pertama memikirkan nikmat. Kemudian memperkatakannya, cakap dengan istri, alhamdulillah badan sehat, alhamdulillah rumah ada, aircon ada, listrik ada, kereta ada, duit ada. Karena disebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah dalam surah Ad-Duha. Nikmat Allah itu selalu dibicarakan. Tujuannya apa? Untuk mengenang pemberi nikmat Al-Mun'im. Bila kita menghitung nikmat, mengenang pemberi nikmat, oh, saya kena bersyukur. Kalau orang itu bersyukur, tidak mungkin datang azab katanya. Jadi kenapa datang azab? Karena manusia ramai yang tak bersyukur. Tak syukur Islam, tak syukur iman, tak syukur Al-Quran, tak syukur masjid, tak syukur as-salah, tak syukur salat berjamaah. Banyak benda yang tak disyukuri. Dia tak ingat pun. Masjid tak ingat. Azan tak menjadi pemikirannya. Orang yang peka terhadap azan, mengambil berat terhadap azan, ceria menjawab azan, itulah yang nanti akan gembira waktu keluar kubur. Orang yang gembira mendengar azan dan pergi menyahut azan, memenuhi panggilan azan, nanti keluar kubur gembira, ceria. Subhanallah. Itu baru azannya, belum masuk masjid lagi. Nikmat masjid. Orang yang hatinya terpaut di masjid selamat nanti dari kemudian. Orang lain susah. Orang lain susah. Pencinta masjid dilindungi, dijaga. Keluar kubur datang malaikat, haji tempat haji di sana, bukan di sini. Tidak dibagi, dia campur dengan orang ramai. Ada tempat khas, VIP akhirat. Tapi mana orang yang mencintai masjid? Patutnya kita berdoa, ya Allah jadikanlah saya ini orang mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia dan ke anak cucu juga. Berdoa seperti itu. Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Ya Allah jadikanlah saya ini orang mencintai rumahmu. Kita merasa gembira duduk di rumah Allah. Kita merasa bersyukur karena Allah mengundang kita. Mengundang dengan azan dan mengundang secara langsung. Orang yang datang ke masjid itu diundang Allah. Ingat tuh. Ingat nikmat ini. Nikmat berlapis nikmat. Nikmat masjid, nikmat iman, nikmat mau datang ke masjid, nikmat mendapat undangan dari Allah. Orang yang tidak terlintas di pikirannya undangan ini, itulah yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Itulah menyebab Allah murka. Bayangkan ya pembesar suara ya, sahut menyahut azan, masjid ini. Satu lokasi kadang-kadang 3-4 azan tuh terdengar Pak. Tapi tidak sahut, tidak satu yang dipenuhi. Itu maksudnya di sini. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum. Kalau kamu bersyukur, untuk apalah Allah mengazab? Wa amantum, kalau kamu beriman. Oke, sekarang petikan 2. Surah Ibrahim ayat 7, halaman 256. Ayat ini selalu disampaikan dalam khutbah Jumat. Mungkin dalam setahun, mungkin puluhan kali disebut ayat ini dalam khutbah Jumat. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 ya. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqal azim. Allah ma'afina wa'fu anna. Di atas tadi syakartum, ini pun syakartum. Kalau kamu bersyukur kata Allah, nikmat akan bertambah. Nikmat bertambah-tambah.
Kalau orang bersyukur, nikmat bertambah. Bukan azab yang datang. Nikmat bertambah. Subhanallah. Wala in kafartum. Ini belajar bahasa ya. Syakartum lawannya kafartum. Syukur lawannya kufur. Kalau kamu kufur, berarti kamu menempah azab, mengundang azab. Kufur mengundang azab. Syukur menjadikan azab bertambah-tambah. Jadi kenapa datang azab? Berarti orang tak syukur. Berarti kufur. Wala in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tunggulah azab yang dahsyat. Zaman dulu lagi hebat daripada COVID-19. Baca dalam Quran sejarah umat dahulu, banyak yang lebih ganas daripada COVID-19 lagi. Baca surah Al-Fil saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Azab yang menimpa ashabul fil lebih kejam. Mungkin 100 kali lebih kejam daripada COVID-19. Di zaman umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh letih berdakwah. Orang tak dengar cakapnya. Baiklah kata Allah, kamu buat bahtera lah, buat perahu lah, buat kapal. Nabi Nuh pun buat kapal di darat. Orang lalu, untuk apa ini Nabi Nuh? Ini perintah wahyu dari langit. Sekejap lagi bumi ini akan tenggelam. Orang tak percaya. Anak pun tak mau naik bahtera. Anak sendiri. Anak sendiri, degil. Ayahnya dia mengajak naik kapal, anaknya tidak mau. Kata si anak apa? Alasannya apa? Kalau nanti datang air banjir, air bah, saya akan naik bukit, naik gunung. Kata Nabi, gunung tenggelam nak, percayalah. Ini halaman 226 dengan 227. Nanti negeri akan tenggelam semuanya. Nabi Nuh sudah dapat wahyu. Yang mau ikut cakap Nabi Nuh, yang naik bahtera saja, lainnya tenggelam. Dahsyat. Yang beriman saja yang selamat. Yang tak beriman, tenggelam semuanya. Kita semua tahu ya, ceritanya dalam surah Hud, halaman 226-227. Surah Hud. Bukan surah Nuh ya, surah Nuh ada juga tapi cerita lain. Itu tentang petikan 2. Petikan 3 ayat dalam surah Al-Anfal nomor 33 halaman 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Allahumma ja'alna min ahlil istighfar. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Tidak mungkin Allah mengazab mereka kalau Nabi Muhammad itu ada di kalangan mereka. Ini waktu Nabi Muhammad masih hidup. Setelah Nabi Muhammad tiada, apa gantinya? Kalau ajaran Nabi itu hidup, tidak mungkin orang itu ditimpa azab kalau orang itu menerapkan ajaran Nabi, karena Nabi sudah tak ada. Gantinya apa? Menerapkan ajaran Nabi. Nabi Muhammad 5 waktu solat di masjid. Yang tak datang ditanya. Yang tak datang ditanya. Nabi Muhammad selepas solat subuh tu ya, bangkit, asyahidun fulan, si fulan ada? Kata sahabat, tak ada ya Rasulullah. Asyahidun fulan, ditanya, si fulan ada?
Kata sahabat, tak ada ya Rasulullah. Sedihnya Rasulullah. Lalu mengeluarkan satu pedoman, orang munafik susah nak datang sembahyang. Bacalah, tak silap, Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad hafizahullah pernah ceramah benda itu di Brunei. Mungkin Masjid Serusu atau Masjid Jerodong, tak ingat. Tengok semula ceramah Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad di Brunei, ada jumpa tu hadis tu. Maka Ustaz Abdul Samad hafizahullah mengatakan, ini termasuk hadis yang menyatakan pentingnya solat berjamaah. Kalau tidak, kenapa Rasulullah tanya? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mengazab mereka kalau Nabi Muhammad ada bersamanya waktu Nabi hidup. Setelah Nabi tiada, kalau ajaran Nabi itu diterapkan, diamalkan. Ini bagian pertama. Bagian kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa yastaghfirun. Tak mungkin Allah mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Karena yang mengundang azab itu dosa. Orang berdosa tidak beristighfar, itulah menyebabkan azab datang. Yang susahnya apa? Dia buat dosa, dia tak tahu. Dia buat dosa, dia tak tahu. Buat dosa lagi. Dan tidak melihat azab ini sebagai iqab, sebagai siksaan Allah. Dipikir fenomena saja. Padahal azab. Subhanallah. Jadi di sini solusinya antara lain istighfar. Maka minggu lepas ada istighfar yang kita cadangkan, yang paling pendek, padat dan mantap. Ingat lagi? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tengok nota minggu lepas. Menjawab khutbah Jumat minggu lepas. Mengajak masyarakat taubat dan istighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kamilah yang mengundang azab ni ya Allah. Kita kena cakap macam itu. Umat Islam lah yang mengundang azab. Umat manusia lah. Selain umat Islam, umat manusia semuanya. Umat manusia melihat maksiat itu bukan maksiat. Dosa itu bukan dosa. Karena dia mindanya lain, pemikirannya lain. Yang bukan Islam, yang kita lihat dosa, dia dianggap tak dosa. Itulah yang mengundang azab. Umat Islam tak ikut-ikut. Umat Islam tak ikut-ikut. Hanyut dengan dosa. Itulah yang mengundang azab. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa yastaghfirun. Kalau mereka beristighfar, insyaallah Allah akan maafkan. Jadi solusinya apa? Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Di belakang nanti petikan 10 ada beristighfar di waktu sahur katanya. Petikan 10 beristighfar di waktu sahur. Pukul 3, 3:30, pukul 4. Orang yang beristighfar di ujung malam itulah yang menyebabkan Allah mencabut azab. Ada 3 nih, dalam petikan 10 ini ada 3. Pertama, orang yang rajin datang ke masjid. Petikan 10 ya. Orang yang rajin datang ke masjid. Yang kedua, orang yang saling berkasih sayang. Yang ketiga, beristighfar di waktu sahur. Ini hadis qudsi. Jadi perintah beristighfar ini bila? Waktu sahur. Sebelum azan berkumandang. Begitulah ya. Petikan 4 ayat dalam surah apa ini? Tidak ada catatannya. Surah Al-Anfal nih. Surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khas. Al-Anfal ayat 25. Ayat 25
halaman 179. Surah Al-Anfal ayat 25 halaman 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan. Di sini fitnah. Fitnah itu azab. Fitnah itu kemaksiatan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Fitnah ini azab. Takutilah azab. Fitnah kemaksiatan yang mengundang azab. Bila azab itu datang, yang ditimpanya bukan si penzalim saja. Perbuatan zalim mengundang azab. Tapi bila azab datang, bukan yang jahat saja yang kena, yang baik pun kena. Itu maksudnya ini. Bila azab datang, semua kena, kecuali yang terselamat saja. Kenapa? Karena masyarakat ini satu, Bang. Dalam hadis dikatakan masyarakat Islam ini ibarat satu jasad. Dalam hadis lain, masyarakat Islam ini ibarat bangunan, satu bangunan. Setiap individu jadi komponen dalam bangunan. Kalau ada yang berulah, buat tak betul, bangunan akan terjejas. Maka takutilah, katanya, azab dan fitnah. Bila azab itu datang, bukan penjahat saja yang ditimpa azab. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah itu siksanya sangat dahsyat. Sama dengan ayat surah Ibrahim tadi, azabila syadid. Petikan 4 apa maksudnya? Maksudnya azab itu bila datang, bukan orang yang baulah saja yang ditimpanya, yang baik pun kena juga. Apa kata orang Melayu? Apa kata orang Melayu? Seorang makan cempedak, semua kena getahnya. Begitulah COVID ni. Yang baulah fulan. Tapi bila datang COVID, semua kena. Ini ayatnya. Seorang makan cempedak, semua kena getahnya. Na'udzubillah. Baik, sekarang petikan 5. Ayat Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 30 muka surat 486. Ayatnya pendek sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Shadaqallahul azim. Allahumma afina wa'fu anna. Musibah yang datang itu sebab perbuatan kamu sendiri. Kamu yang mengundangnya. Kamu yang mengundangnya. Perbuatan yang jahat. Itu pun banyak yang Allah tak kira. Mungkin yang dikiranya 5% saja. Walau alam lah. Bukan dikira semuanya. Kalau dikira semuanya, ada ayat dalam surah Fatir. Ada ayat dalam surah Fatir halaman 440 barangkali ya. Dalam surah Fatir, kalau dikira semuanya katanya habis. Bukan manusia saja yang habis, binatang pun habis. Subhanallah. Subhanallah. Boleh dilihat surah Fatir yang di awal surah Yasin, halaman 440 betul. Halaman 440. Ayat 45. Di sini apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zahriha min dabbah. ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Shadaqallahul azim. Allahumma afina wa'fu anna. Sekiranya Allah menyiksa manusia karena perbuatannya yang tidak betul, habis semuanya, satu makhluk pun tidak ada yang hidup. Ini maksud ayat ini. Cuma dalam surah Asy-Syura dicakap apa? Banyak yang dimaafkan Allah, banyak yang tak kira. Subhanallah. Wa ya'fu an katsir dalam surah Asy-Syura di sini katanya sekiranya Allah mengazab manusia karena perbuatannya yang tidak betul, tidak ada yang tinggal di muka bumi ini, seekor binatang pun, kuyok pun tidak ada, kucing pun mati semuanya, ambok pun habis, langis. Walakin yuakhiruhum, tetapi ingat, yang baulah tu walaupun dia tidak kena Covid, nanti Allah tahu siapa orang-orangnya. Yuakhiruhum, diakhirkan, ditangguh, ila ajalin musamma, tunggu masanya. Fa iza jaa ajaluhum, bila masa itu sudah sampai, fa innallaha kana bi ibadihi basir. Allah tahulah menyiksanya satu persatu, ikut case masing-masing. Subhanallah. Ini yang terjadi kepada umat terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad. Bila umat ibulah buat yang tak betul, datang azab. Ada yang negerinya diangkat ke atas, kemudian diterbalikkan, dihempaskan ke tanah. Coba tuh. Ada. Subhanallah. Ada yang dibentak dengan suara keras, mati semuanya dengan suara saja, mati serta merta. Kemudian hidup pun masih degil lagi. Itu dalam surah Al-Baqarah ceritanya. Dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, halaman berapa? Halaman 10 barangkali. Bismillah. Bukan, halaman 8. Halaman 8. Ayat 55 surah Al-Baqarah halaman 8. Kau Nabi Musa yang degil minta, ya Nabi Musa, kami nak tengok Allah tuh. Macam mana muanya katanya. Tengok ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ketika Nabi Musa dicabar oleh umatnya, wahai Musa, kami nak melihat Allah itu face to face. Fa akhadhatkumus sa'iqah, datang suara kuat, mati semuanya. Kemudian dihidupkan lagi, tidak juga mau dengar. Subhanallah. Jadi ayat surah Asy-Syura ini menyatakan apa? Yang dikira Allah itu sedikit saja, yang tidak dikira yang lebih banyak. Yang dikira sedikit, coba dikiranya yang tak sembahyang, dikiranya yang tak ke masjid, yang tak menyahut azan, yang tak pegang Quran, pegang benda lain saja hampir 24 jam. Suruh pegang Quran, dia tak pegang Quran. Satu rumah tak pegang Quran. Ketua keluarga tak pegang Quran. Ayahnya, ibunya tak menjadi contoh dalam kalangan keluarga. Rasulullah zaman dulu, Aisyah beringindah akan jalan dari lorong-lorong rumah penduduk, baca Quran. Pagi-pagi dia akan cerita, tadi malam saya lalu di dekat rumahmu, saya dengar kau baca surah sekian-sekian. Subhanallah. Begitulah ya. Yang dikira sedikit, yang tak dikira lagi banyak. Tapi nanti bila kembali di hari berbangkit, Allah akan kira semuanya. Sana tak dapat mil. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Ayat dalam surah Al-Ghasyiyah.
Kamu semua akan kembali kepada kami, kata Allah, di hari pembalasan. Nanti dikira semuanya. Dikira semuanya. Hari yang dia tidak pegang Quran itu akan dikira. Hari yang dia tidak menyahut azan itu akan dikira. Berapa karan habis? Berapa usia habis? Berapa duit habis? Pembeli alat elektronik, pembayar wifi akan dikira nanti. Itu ada ayat dalam surah Al-Kahfi. Ada ayat dalam surah Kahfi. Ceritanya ada mali hazal kitab katanya. Turut jugalah rekod saya ini katanya. Yang damit pun ada di dalam. Kenapa? Karena lupa mendelete, tak bertaubat kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah. Halaman 49. Halaman ayat 49 surah Kahfi, ayat halaman 299. Semua ada rekodnya. Berapa bil sebulan ada. Berapa duit habis membeli alat elektronik, semua ada dikira nanti di sana. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Kita dikekang masa. Jadi insyaallah kalau mau disambung nanti petikan yang ke-6 ya, menyuruh kita berzikir. Kalau orang itu berzikir selamat insyaallah. Kalau tak berzikir tak dijamin selamat. Ini ayat, ini petikan 6. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل مكروه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا في الحال والمآل. اللهم احفظنا في الحال والمآل يا عزيز يا متعال يا عزيز يا متعال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إني أحبكم في الله واستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.